Kalau kemudian di Jawa Timur terjadi perubahan suara yang positif misalnya ke Amin, mungkin kita bisa membayangkan di luar Jawa Timur mungkin juga akan bisa terjadi perubahan. Selama ini kami temukan bahwa posisi cawapres sebetulnya tidak menentukan. Paling menentukan itu adalah sosok capresnya. Tetapi secara umum saya setuju bahwa kunjungan ini atau bahkan memilih Anies Baswedan sendiri itu agak beresiko buat Caimin juga dengan PKB sebenarnya. Halo pemirsa Satu Hal Yang Budiman, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Kita akan membicarakan soal pasangan capres, cawapres Anies dan Caimin. Ini menarik untuk dibicarakan karena dua hal. Bukan satu hal ya, dua hal. Pertama karena kemarin rame tuh di medsos soal pertemuan dua capres cawapres ini, Anies Caimin dengan Rizik Syihab, dengan Habib Rizik gitu di acara Maulid Nabi. Dan itu kemudian wah rame dibicarakan. Kok tiba-tiba ini kok bisa-bisanya Caimin yang selalu mengaku sebagai apa ya, mengklaim sebagai penerus Gus Dur dan lain-lain gitu, PKB gitu, kok ikut sowan sama sama Anies ke Habib Rizik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil survei SMRC mengenai pasangan ini. Jadi ini pasangan yang sudah dideklarasi beberapa saat kemarin, itu dites seberapa jauh dampaknya di Jawa Timur khususnya. Nah, saya bersama Bung Saidiman Ahmad, peneliti SMRC yang banyak membahas soal ini juga, kasus ini di medsos. Bung Saidiman, selamat datang ke Main TV. Terima kasih banyak sudah diundang Mas Al. Saya ingin Anda menguraikan tentang hasil survei SMRC ya. Sebelum kita bahas soal sowannya Anies dan Caimin ke Rizik Syihab, ini soal surveinya. Bisa dijelaskan nggak sebenarnya survei SMRC tentang Anies dan Caimin di Jawa Timur ini gimana hasilnya? Jadi intinya kita akan melakukan survei beberapa kali. Salah satu yang ingin kita cek sekarang ini adalah apakah ada dampak terhadap pasangan Anies Muhaimin setelah deklarasi. Karena kan pasangan ini kan deklarasi ini cukup mengejutkan ya. Kita mungkin hampir tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pada akhirnya Muhaimin akan berpasangan dengan Anies Baswedan gitu. Lalu kita cek. Kita pernah juga rilis survei secara nasional. Kita waktu itu melakukan survei 3 hari setelah deklarasi Anies Muhaimin tanggal 2 September, deklarasi di Surabaya. Kemudian kita cek di lapangan secara nasional tanggal 3 sampai 5 September. Jadi baru 3 hari kita langsung cek. Ternyata waktu itu tidak ada perubahan. Jadi kita ada survei sebelumnya juga, itu awal Agustus. Anies ketika itu posisinya nomor 3. Yang atas adalah Ganjar dengan Prabowo. Ini sebelum deklarasi, dengan Caimin ya? Sebelum dengan Caimin, waktu itu 20,4% yang memilih Anies secara nasional. Lalu ketika deklarasi atau beberapa hari setelah deklarasi kita cek, waktu itu pasangan Anies Muhaimin itu mendapatkan 16,5%. Lawannya karena ini berpasangan, kita juga simulasikan dengan kemungkinan pasangan yang lain. Ketika itu kita pasangkan Ganjar dengan Ridwan Kamil, itu mendapatkan sekitar 35%. Kemudian Prabowo Subianto kita pasangkan dengan Erick Thohir, mendapatkan 31%. Intinya adalah beberapa hari setelah deklarasi itu tidak ada perubahan positif pada Anies Muhaimin pada skala nasional. Pada skala nasional. Lalu sekarang kita cek lagi bagaimana kalau di Jawa Timur. Kita menggunakan hasil survei nasional tentu saja, tetapi analisanya kita kerucutkan kepada Jawa Timur. Kita ada 2 survei tentang ini. Survei yang kita lakukan tatap muka, tapi itu kita lakukan tanggal 2 sampai 11 September. Lalu kemudian kita melakukan survei telepon juga sekitar 2 minggu atau 3 minggu pasca deklarasi ya, untuk mengecek itu. Nah, hasilnya adalah yang kita lakukan pada survei yang kita lakukan pada 20 sampai 22 September 2023. Kita mencoba melakukan mengecek simulasi pasangan. Jadi Anies berpasangan dengan Muhaimin. Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD. Sebelumnya dengan RK, tapi kita sekarang pengen lihat Mahfud MD karena Mahfud MD juga orang Jawa Timur. Kemudian Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir. Hasilnya adalah 12% untuk Anies Muhaimin. Jadi absolutnya turun itu dari 16% ketika beberapa hari atau minggu pertama September dan kemudian minggu
3 September itu menjadi 12%, Ganjar Mahfud MD 45%, Prabowo Erick Thohir 28%, dan masih ada 14% yang belum menjawab. Jadi itu yang kita temukan. Di dalam survei ini kita juga cek bagaimana kalau pasangannya Ganjar bukan Mahfud MD tetapi Ridwan Kamil. Nah, di sini posisinya Amin atau pasangan Amin itu mendapatkan 14%, Ganjar RK 47%, dan Prabowo Erick Thohir 24%. Yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab itu 14%. Jadi di sini terlihat ada selisih, tapi sebenarnya ini di dalam margin of error. Sehingga kesimpulan kita siapapun atau Ganjar dipasangkan dengan Mahfud atau dengan RK sebenarnya sama saja, tetap unggul di Jawa Timur untuk sementara ini. Sementara pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini tidak mengalami perkembangan atau bahkan cenderung melemah, termasuk di Jawa Timur sendiri. Dan menarik kalau di Jawa Timur seperti itu ya, karena kan asumsinya justru pasangan itu, Amin itu kan untuk merebut ceruk Jawa Timur kan. Persis. Nah itu gimana penjelasannya itu, Bung? Iya, persis kayak gitu. Itu juga yang melatari atau melandasi kami melakukan analisa khusus Jawa Timur, karena kan peristiwa deklarasi atau penggabungan antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar ini kan peristiwa yang sangat mengejutkan ya. Tadi saya katakan kita tidak membayangkan sebelumnya bahwa Anies Baswedan, katakanlah kalau kita bicara tentang terminologi pembagian kelompok Islam ya, ini mungkin lebih dekat pada kelompok Islam modernis, sementara Muhaimin Iskandar ini datang dari kelompok tradisionalis Islam dan kemudian bersatu gitu ya. Ini mengejutkan. Karena itu kita ingin ngecek itu di Jawa Timur. Kalau kemudian di Jawa Timur terjadi perubahan suara yang positif misalnya ke Amin, mungkin kita bisa membayangkan di luar Jawa Timur mungkin juga akan bisa terjadi perubahan. Tetapi kalau tidak terjadi perubahan atau bahkan melemah, kita tidak bisa membayangkan di luar akan ada perubahan dari pasangan ini, dan kita temukan itu. Saya kira ada beberapa alasan ya yang mungkin atau argumentasi yang mungkin kita kemukakan kenapa tidak ada perubahan positif sejauh ini pada pasangan ini. Yang pertama adalah ini mungkin menjelaskan yang selama ini kami temukan bahwa posisi cawapres sebetulnya tidak menentukan. Jadi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang paling menentukan itu adalah sosok capresnya. Jadi orang tidak melihat pada cawapresnya sebetulnya. Orang memilih pada capres, termasuk di Jawa Timur, termasuk pada masyarakat NU, termasuk bahkan masa PKB gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini melihat pada sosok capres, kita juga perlu menyadari bahwa Jawa Timur ini secara tradisional bukan hanya sekarang, sebelumnya 2 kali pemilu sebelumnya itu menjadi basis Joko Widodo. Yang kita tahu bahwa Ganjar Pranowo ini adalah semacam representasi dari kelompok politik Joko Widodo. Jadi publik sangat puas terhadap kinerja Pak Joko Widodo dan mereka ingin kinerja ini dilanjutkan oleh penerusnya kira-kira, dan lebih banyak orang menganggap penerus Pak Joko Widodo ini adalah Ganjar Pranowo, termasuk pada pemilih di basis-basisnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi ini semacam kelanjutan saja. Bahwa kenapa Ganjar kuat di sana ya ini kelanjutan dari secara tradisional masyarakat Jawa Timur memang memilih kelompok politik Joko Widodo. Dalam hal ini direpresentasikan termasuk orang-orang PKB ya, para pendukung PKB, pemilih PKB juga. Kalau soal Pilpres waktu itu 2014-2019 ke Joko Widodo kan. Dan bahkan ketika PKB sudah sebelumnya ya beralih ke Prabowo Subianto, itu masih sangat besar di tingkat masa PKB ini dukungannya pada Ganjar Pranowo. Lalu ketika kemudian tiba-tiba pindah ke Anies, ini kan butuh waktu. Jadi ini penjelasan ketiga Mas Sahal, bahwa pasca deklarasi itu kita menemukan ada semacam eksodus satu kelompok di dalam pendukung Anies sebelumnya yang keluar pasca deklarasi, yaitu mereka yang berafiliasi dengan Partai Demokrat. Kita tahu bahwa reaksi dari elit Partai Demokrat kan sangat kuat ketika itu, lalu bahkan malam itu juga dicopot spanduknya macam-macam kan. Nah, masa Demokrat sudah keluar, tapi pada saat yang sama masa PKB yang baru masuk ini belum masuk kira-kira, atau masih antri masuk untuk ke pasangan ini. Mungkin butuh waktu karena kan tadi secara ideologi agak berbeda ini, agak jauh. Belum masuk atau memang nggak akan masuk? Bisa jadi boleh masuk, bisa jadi yang eksodus kan bukan hanya Demokrat tapi juga sebagian dari 212 kan. Misalnya Novel Bamukmin kan kecewa dengan Caimin. Iya. Jadi ada faktor itu juga ya, meskipun mereka mungkin nggak semuanya ya, tapi
ini kan ada yang eksodus. Nah, sementara pemilih NU yang baru atau belum. PKB belum masuk ke Belum sini masuk, gitu ya, iya. belum mengisi Iya. kekosongan itu gitu Iya, ya. kita menemukan itu di dalam survei Mas Ahal. Kita lakukan survei yang beberapa hari setelah deklarasi itu kita menemukan masa Demokrat yang masih memilih Anies Muhaimin itu hanya 22%. Oke. Yang memilih Ganjar Ridwan 33%, yang memilih Prabowo Erik 39%. Jadi belum beranjak dari pilihan Ya, sebelumnya. Sementara PKB yang memilih Anies Muhaimin cuma 20%. 30% masih memilih Ganjar Ridwan Kamil dan 38% memilih Prabowo Erik ketika itu. Oke. Jadi ya itu tadi, masa yang sebelumnya mendukung dari Demokrat sudah keluar, yang baru yang diharapkan masuk belum datang. Kira-kira itu kesimpulannya. Jadi kalau misalnya kita tarik diekstrapolasi lah ya dari hasil survei SMRC mengenai Anies Caimin di Jawa Timur ini, berarti bisa nggak kita katakan kalau di Jawa Timur aja angkanya jeblok gitu ya, 14% ya, Bung Saidiman ya? 14-12%. Iya, apalagi di tingkat nasional gitu ya. Bisa dikatakan begitu nggak? Bahwa ini artinya eksperimen yang gagal sebenarnya. Karena waktunya kan pendek loh, ini tinggal 4 bulan gitu. Ya bisa dikatakan demikian, tetapi kalau kita bandingkan misalnya survei sebelumnya yang nasional ya, itu justru agak lebih kuat nih pasangan Anies Muhaimin ketika itu 16,5%. Di skala nasional. Skala nasional di Jawa Timur Anies Muhaimin itu 12%. 12%, oke. Jadi ya itu tadi alasannya mungkin karena orang ngelihat pada figur capresnya. Anies memang kurang kuat di Jawa Timur gitu. Walaupun sudah ditempel sama Muhaimin, tetapi tetap saja orang melihat pada sosok capresnya. Sementara pada tingkat nasional mungkin di luar ada masa mungkin di luar PKB yang mendukungnya, katakanlah dari PKS yang lumayan kuat, juga Nasdem kuat juga, para pendukung Nasdem ke Anies. Ya, nah ini menarik nih kalau soal figur capres sebagai ternyata yang dilihat oleh pemilih, termasuk pemilih Nahdien ya, termasuk betul. pemilih PKB. Jadi ini yang menjadi penentu. Nah ini saya mau ngaitkan dengan peristiwa yang kemarin ini yang tadi saya sebut kunjungan ke Rizik Syihab, sowan ke Rizik Syihab. Ini kan narasinya cukup rame di medsos. Misalnya Caimin dulu mengkhianati Gus Dur, terus sekarang berkunjung ke penghina fisiknya Gus Dur. Kan Rizik pernah bilang yang Gus Dur buta mata, buta hati dan seterusnya, kan itu membuat sakit hati, tersinggung banyak warga NU dan para pendukung Gus Dur gitu. Jadi ini ada 3 hal yang diramekan ini, Bung Saidiman. Pertama soal tadi Caimin yang memang kok malah mendekati sowan sama dan cium tangan loh. Cium tangan penghina Gus Dur itu satu. Yang kedua faktor Anies sendiri yang orang lah ini kok ngajak Caimin sowan Rizik. Ini apa mau mereplikasi Pilkada DKI 2017 gitu kan? Waktu itu kan Rizik disowani oleh oleh Anies, terus kemudian kan ya Pilkada DKI kita tahu hasilnya kan. Terus yang ketiga faktor PKS gitu. Jadi 3 hal ini yang membuat orang bertanya-tanya tentang efektivitas pasangan ini untuk merayu pemilih NU ini makin menjauh gitu. Menurut Anda gimana? Saya melihat gini, kalau berdasarkan data pertama-tama ya, apa yang disebut sebagai masa 212 itu sebetulnya cukup real di masyarakat. Kita ada survei untuk mengetahui sebenarnya kekuatan masa 212 ini berapa. Kita tanya kepada publik seberapa, apakah mereka tahu atau pernah dengar 212. Itu ada 43% atau 43,7% yang tahu. Dari 43,7% ini kita tanya lagi, apakah Anda suka atau mendukung gagasan atau gerakan ini? Ada 38% yang mendukung. Jadi kalau kita absolutkan angkanya itu kan dari total populasi mungkin sekitar 15% yang setuju gerakan 212. Itu kalau kita lihat dalam angka realnya pemilih, dari 200 pemilih 15% dari 200 juta, itu artinya sekitar 30 jutaan. Jadi sebenarnya real, banyak. Dan kita kemudian lihat juga preferensi politik mereka kemana sekarang. Nah, kita temukan di dalam survei, dari yang setuju dengan gerakan itu 42% memilih Anies Baswedan, 35% memilih Prabowo Subianto, dan ada 18% yang ke Ganjar. Jadi ini sebenarnya masa ini ada, dan ada pola dukungannya, yaitu sekarang ini masih ke Anies Baswedan terutama.
Jadi saya melihat bahwa kunjungan itu saya kira adalah salah satu strategi juga dari Anies Baswedan untuk setidaknya mempertahankan basisnya, mempertahankan pemilih utamanya sebenarnya sekarang Oke. adalah masa 212. Jadi mungkin targetnya untuk mensolidkan Solid. pendukung dari 212 Ya, itu jangan ya, sampai keluar, yang kan. selama ini ya mereka dikaitkan dengan Rizik kan Ya, gitu. karena kan juga ada ancaman ini bisa ditarik juga oleh Prabowo Subianto kan. Jadi ini butuh diamankan dulu. Sembari kemudian memperluas dukungan pada masa NU mungkin. Lalu kan muncul narasi-narasi bahwa Habib Rizik juga NU misalnya. Dia juga melakukan tradisi yang dilakukan oleh NU secara kultural dan seterusnya. Jadi saya melihat itu strategi politik agar ini jangan hilang dulu nih karena ini basis utama. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya pendukung utama Anies Baswedan sekarang itu adalah masa 212 ini. Yang mungkin ya beririsan dengan masa PKS juga. Dan kemudian sekarang juga ada Nasdem yang cukup kuat. Nah, terus kaitannya dengan tadi Bung, kalau di survei Jawa Timur aja pasangan ini jeblok, terus Ya. kemudian disertai dengan kunjungan Rizik Syihab, Ya. target untuk merebut suara NU kan malah menjauh kan? Malah gitu. menjauh, ya, Gimana tentu menurut saja. Anda itu? Mungkin juga NU ini adalah organisasi yang sangat besar kan Mas Hal. Di Ya. survei kita itu sekitar 20% orang mengaku sebagai anggota. Ini anggota-anggota itu artinya dia masuk dalam organisasi. Ini bukan sekedar simpatisan. Ya. 20% itu sekitar 40 jutaan Ya. orang, jadi sangat besar. Dan di dalam itu kan banyak faksi. Ada orang yang ada masa NU atau Nahdliyin yang kritis terhadap Ya. Muhaimin, mungkin karena perseteruannya dengan kubu Gus Dur dan seterusnya. Tetapi mereka juga bagaimanapun PKB ini juga adalah partai yang cukup solid juga di NU, salah satu partai yang mengambil massa suara NU. Jadi mungkin yang ditarget di NU bukan massa yang katakanlah pro Gus Dur, tapi massa yang mungkin agak kritis terhadap Gus Dur, bisa juga. Di dalam masa 212 kan juga banyak juga orang NU. Ya. Mas Hal. Jadi barangkali itu ya. Jadi tapi saya melihat upayanya, kalau kita lihat komentar-komentar elit terutama PKB, misalnya dia mengemukakan bahwa ya mereka ingin lebih terbuka, merangkul semua kira-kira begitu ya. Ya dia tidak mungkin meninggalkan 212 ini sama sekali karena ini sudah solid juga dan sudah mendukung mereka. Nah mungkin yang akan dilakukan adalah bagaimana menjelaskan itu ke masa PKB di bawah atau masa NU yang sekarang ini belum masuk secara maksimal, Mas Al. Pasti tantangannya ada. Memilih Anies saja ini sudah menjadi tantangan tersendiri buat masa NU kan. Betul. Nah Jadi- itu makanya saya tadi kan ada 3 hal kan yang saya sebut itu yang membuat orang NU malah makin alergi dengan pasangan ini, karena pertama soal Caiminnya itu sendiri ya yang itu dianggap narasinya kan pengkhianat Gus Dur macam-macam gitu ya. Kok sowan sama penghina fisik Gus Dur Iya. gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, faktor Aniesnya sendiri yang dianggap sebagai ya itu kah narasinya kan bapak politik identitas gitu. Sementara PBNU kan tegas mengatakan NU jangan sampai terjebak dalam politik identitas gitu. Jadi faktor Anies, faktor Caimin, terus yang ketiga faktor PKS. PKS juga ya. PKS dengan NU kan dianggap ya kayak minyak dan air gitu loh. Jadi nah, ini kan 3 hal ini yang memberatkan orang NU untuk memilih pasangan ini, dan itu kelihatan terkonfirmasi di survei SMRC ya, di betul. Jawa Timur kan. Nah, kok sekarang malah sowan ke Rizik gitu loh. iya. Itu yang menurut Anda itu seberapa dampaknya ini, apakah makin ngangkat atau makin Saya kira blesek gitu? Iya. Ya itu tadi, untuk di kalangan NU misalnya yang progresif gitu, yang sangat hormat sama Gus Dur dan sebagainya, mungkin itu akan susah gitu lah untuk pindah ke sana. Ya. Tetapi ya lagi-lagi NU ini kan masyarakat Indonesia umumnya, jadi banyak sekali varian di sana. Mungkin targetnya bukan masa NU yang tadi yang lebih Gus Durian begitu, tapi mungkin masa NU yang lain. Di dalam NU kan juga ada kelompok yang mungkin beririsan secara pandangan keagamaan dengan Habib Rizik atau dengan PKS dan seterusnya gitu ya, barangkali itu. Ya, Tapi secara umum saya setuju bahwa kunjungan ini atau bahkan memilih Anies Baswedan sendiri itu agak beresiko buat Caimin juga dengan PKB sebenarnya. Karena kan pilihan untuk mendukung Anies ini adalah pilihan yang sangat elitis sebenarnya. Ini tidak mencerminkan aspirasi warga PKB. Karena PKB aspirasinya kan setahun terakhir mulai bergeser ke Prabowo sebetulnya. Sebelumnya aspirasinya lebih banyak ke Ganjar. Nah, sekarang ini keputusan untuk bergabung dengan Anies itu kayak keputusan sepihak sebetulnya dari elit PKB.
tidak mengkonfirmasi dulu aspirasi masyarakat PKB. Jadi cukup berisiko sebenarnya Mas Hal. Kita menemukan di dalam survei-survei, dalam analisis survei bahwa kalau keputusan elit itu berbeda dengan aspirasi publik, ini bisa membahayakan sebenarnya pemilihan legislatif. Nah, ini berisiko. Tetapi ya kita harus lihat ke depan. Ini tentu akan menjadi tantangan yang sangat besar buat elit-elit PKB untuk menjelaskan itu ke masanya. Soal apakah itu berhasil atau tidak, ya itu ke depan kita akan lihat. Tetapi saya kira itu akan sangat sulit karena mereka sudah punya preferensi. Agak jauh ini pindahnya dari Jokowi Ganjar ke Anies. Dari Jokowi Ganjar ke Prabowo saja itu lama sekali prosesnya. Di dalam survei kadang-kadang kita temukan lebih condong ke Prabowo, kadang-kadang kembali lagi ke Ganjar gitu. Dan keduanya kan pakai narasi keberlanjutan. Keberlanjutan, gitu ya. Sementara kalau juga. Anies kan perubahan, betul-betul beda, antitesisnya Jokowi kan. Ya, gitu. betul. Jadi itu yang mungkin juga menjelaskan kenapa mereka nggak serta-merta pindah ke Anies gitu ya. Oke, Bung Saidiman, terima kasih atas diskusinya. Dan pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.